Malam adalah waktu yang paling ditakuti bagi sebagian orang, terutama mereka yang bekerja di dunia medis. Saat orang lain terlelap, para bidan tetap berjaga, menemani kelahiran, menjaga pasien, sekaligus menghadapi sepi yang kerap berubah jadi teror. Bagi seorang bidan muda yang bertugas di Temanggung, malam dinas bukan sekadar rutinitas. Dari satu klinik ke rumah sakit lain, setiap langkahnya selalu ditemani oleh kejadian ganjil. Bayangan samar di ventilasi, suara troli yang berjalan sendiri, hingga sosok tanpa wajah yang berdiri di samping pasien. Semua berawal dari sebuah malam yang tenang, hingga berubah menjadi malam paling mengerikan dalam hidupnya. Malam itu, suasana klinik di Temanggung sangat sepi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela dan dengung lampu neon tua yang menemani. Bidan muda itu baru saja selesai membantu persalinan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Ia duduk di kursi dekat ruang bersalin, mencoba menenangkan diri. Semua pasien sudah tertidur, begitu juga rekan kerjanya. Hanya dirinya seorang yang masih terjaga. Di tengah keheningan, matanya tertuju pada ventilasi di atas pintu. Samar-samar, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Ia mengedip, mencoba memastikan. Dan saat menatap lebih lama, dua mata merah menyala menatap balik dari celah kecil itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia terdiam, tubuh kaku, hanya mampu memandangi tatapan itu. Dalam hitungan detik, mata itu menghilang, seakan tak pernah ada. Namun sejak malam itu, ia tahu, klinik kecil ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar sunyi. Setelah dinas dari klinik di Temanggung, malam berikutnya ia mendapat giliran jaga di Rumah Sakit Wonosobo. Bangunannya lebih besar, lebih ramai pasien. Namun malam tetap menyisakan kesunyian yang sama. Malam itu ia baru saja selesai memeriksa seorang ibu hamil. Ruangan terasa pengap. Hanya kipas angin tua yang berderit pelan di sudut. Ia duduk sebentar mencoba meregangkan otot ketika pandangannya jatuh pada sesuatu yang ganjil. Di bawah meja persalinan, sehelai rambut panjang hitam terlihat menjuntai ke lantai. Ia terdiam, mencoba berpikir logis. Mungkin hanya rambut pasien yang tertinggal. Namun saat ia hendak memungutnya, rambut itu bergerak sendiri, seperti ditarik perlahan ke bawah meja. Jantungnya berdegup kencang. Dengan keberanian yang tersisa, ia menunduk, mengintip ke bawah meja, kosong. Tidak ada siapapun, hanya lantai putih yang dingin. Rambut itu hilang begitu saja. Malam itu rasa merinding kembali menyelimuti tubuhnya. Rumah sakit besar ini ternyata menyimpan kengerian yang lebih halus dan lebih menakutkan. Beberapa hari kemudian, giliran jaga malam membawanya ke Rumah Sakit Temanggung. Bangunan lebih baru, dengan fasilitas lebih lengkap, memberi sedikit rasa aman. Namun bagi bidan itu, rasa lega hanya bertahan sebentar. Malam itu, koridor rumah sakit terasa sunyi. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Sebagian besar lampu sengaja diredupkan. Ia berjalan melewati lorong panjang, membawa catatan pasien di tangan. Tiba-tiba, terdengar suara roda berdecit dari ujung koridor. Ia menghentikan langkah, menoleh ke arah suara itu. Sebuah troli rumah sakit bergerak perlahan ke arahnya, tanpa ada seorang pun yang mendorong. Roda troli itu berderit pelan, suaranya bergema sepanjang lorong yang kosong. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya membeku. Troli berhenti tepat di depannya, seolah menutup jalan. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke kiri dan kanan. Kosong, tidak ada siapapun. Saat menoleh kembali, troli itu sudah berpindah. Sekarang berada di ujung lorong lain, menghilang begitu saja. Malam itu, ia sadar, meski bangunan berbeda, rasa takut tetap sama. Seakan sesuatu selalu mengikutinya dari satu tempat ke tempat lain. Malam itu, giliran dinas membawanya kembali ke ruang perawatan pasien. Semua ruangan tampak tenang, pasien terlelap, hanya suara mesin monitor dan tetesan infus yang terdengar. Saat berkeliling, ia mendapati salah satu ranjang terisi seorang pasien perempuan. Wajahnya pucat, tubuhnya terbaring diam.
Hanya selimut putih menutupi hingga dada. Bidan itu mencatat sesuatu, lalu beranjak pergi. Namun, beberapa menit kemudian saat ia kembali untuk mengecek ulang, ranjang itu kosong. Tidak ada pasien, tidak ada tanda-tanda pernah ada orang di sana. Selimut tersusun rapi seakan tak tersentuh. Jantungnya berdegup kencang. Ia sempat bertanya pada perawat lain, namun mereka bersumpah ruangan itu kosong sejak awal. Tidak ada pasien perempuan di daftar malam itu. Tubuhnya merinding. Jadi, siapa sebenarnya yang tadi sempat ia lihat berbaring di ranjang itu? Malam itu, giliran jaga membawanya ke ruang bayi. Suasana begitu hening, hanya suara mesin inkubator berdengung dan tangisan bayi sesekali memecah sunyi. Ia berjalan perlahan, memeriksa satu persatu inkubator, memastikan semua bayi dalam kondisi aman. Sesaat, semuanya tampak biasa. Namun, ketika ia menoleh ke salah satu inkubator di sudut ruangan, jantungnya serasa berhenti. Di dalamnya, bukan bayi yang ia lihat, melainkan sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat dengan mata kosong. Tubuhnya membungkuk, menatap keluar dari balik kaca inkubator. Rambut hitam kusut tergerai hingga menyentuh lantai. Bidan itu terpaku, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, namun suara tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan menunduk lebih dekat, wajahnya hampir menempel di kaca seakan ingin keluar. Sekejap kemudian, lampu ruang bayi berkedip-kedip. Sosok itu hilang. Inkubator kembali berisi seorang bayi yang menangis pelan. Namun, sejak malam itu, wajah pucat dengan mata kosong itu selalu menghantui ingatannya. Teror malam dinasnya mencapai puncak. Setelah malam panjang itu, bidan muda itu tidak lagi melihat rumah sakit dengan cara yang sama. Setiap koridor yang sunyi, setiap inkubator yang berderet rapi, dan setiap ventilasi yang tampak biasa saja, semua menyimpan bayangan mengerikan di pikirannya. Ia berhasil melewati semua dinas malam itu, namun rasa takutnya masih membekas. Ada kalanya, saat ia sendirian di rumah, telinganya seolah mendengar kembali suara roda troli yang berdecit. Atau, di cermin kamar mandi, samar terlihat rambut panjang hitam menjuntai. Ia bertanya dalam hati, apakah semua itu hanyalah ilusi karena lelah? Atau memang ada sesuatu yang terus mengikutinya dari satu tempat ke tempat lain? Malam itu mengajarkan satu hal. Tidak semua pasien yang ia temui adalah manusia. Dan sampai hari ini, ia masih takut setiap kali harus dinas malam. Karena ia tahu, yang menunggunya di ruang bersalin mungkin bukan hanya seorang ibu, tapi juga makhluk dari dunia lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah nyata horor berikutnya. Jika kamu punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu yang akan kami angkat selanjutnya.